bin Waqi' qala hadatsana Jumi' bin Umar bin Abdurrahman al-Hijli imla'an 'alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zawjin Khadijah zawjiha Khadijah yubna Abi Abdullah an ibni di Abi Halah anil Hasan bin Ali qala sa'altu Khadi inda ibn Abi Halah wa kana was-Safa an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana astahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bi. Ini Sayyidina Hasan cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kan ditinggal wafat oleh datuknya, oleh baginda Nabi masih usia sekitar di 7 tahun. Ya, masih kecil, berarti ibaratkan kalau di Indonesia itu masih baru masuk SD, masih baru lulus TK mau masuk MI. Itu tentu dalam ingatan Sayyidina Hasan itu ya mungkin tidak terekam semua. Bagaimana datuknya, seperti apa ketinggiannya, seperti apa rambutnya, seperti apa wajahnya, seperti apa dan seperti apa, itu tidak terekam semua. Hingga kemudian muncullah cerita ini karena saking ingin tahunya ada seseorang yang memang detail sekali jika menceritakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kayak apa? Ini ada seorang laki-laki dari Bani Tamim, seorang laki-laki dari Bani Tamim, termasuk dari putra dari Abi Halah. Abi Halah ini adalah pernah menjadi suaminya Sayyidah Khadijah, berarti suami Sayyidah Khadijah sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Hasan ini sangat ingin mendapatkan pencerahan, sangat ingin mendapatkan penjelasan tentang apapun itu yang berkenaan dengan baginda Nabi, dan kemudian itu akan dijadikan sebuah pegangan oleh Sayyidina Hasan. Nah, sekarang maka kemudian orang yang ditanya ini namanya Hindah bin Abi Halah, mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya fakhman mufakhkhama, agung dan diagungkan, ya, agung dan diagungkan. Orang itu ada yang agung sendiri tapi tidak diagungkan, bukan agung banser itu ya, bukan. Orang ada yang terhormat dan dihormati, ada yang terhormat tapi tidak dihormati. Jadi kalau baginda Nabi Muhammad SAW itu di samping agung ya diagungkan. Itu tidak memilih siapa saja, tidak memilih golongan-golongannya, misalkan dari golongan Quraisy saja, tidak. Golongan umat baginda Nabi yang lain semuanya mengagungkan baginda Nabi. Jadi tidak pandang bulu, tidak pandang kulit, sudah semuanya mengagungkan baginda Nabi. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badar. Wajahnya mencorong laksana pancaran cahaya di bulan purnama. Aqwala minal marbu'i wa aqsara minal musyattab. Baginda Nabi itu lebih tinggi daripada orang yang sedang, dan lebih pendek daripada orang yang sangat tinggi. Nah, begitu loh. Kalau kemarin kan kita hanya mendapatkan penjelasan di hadis-hadis awal, hadis asar awal itu baginda Nabi itu tidak tinggi, tidak pendek. Nah, ini ada keterangan yang lebih jelas lagi, yaitu baginda Nabi itu lebih tinggi daripada orang yang sedang dan lebih pendek dari orang yang sangat tinggi. Nah, di situ. Adi malhamati, yang
kepalanya besar, baginda Nabi itu kepalanya besar. Rajil sya'ri, ikal. Ini farakat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi. Rambut baginda Nabi itu terurai rapi, ya, tapi tidak sampai melebihi kedua daun telinganya. Kalau kemarin sampai pada daun telinganya, ya ini beda orang, beda riwayat, begitu. Azharul launi wasi'al jabaini. Warna kulit baginda Nabi itu ya mencorong begitu, memancarkan cahaya, makanya tidak bisa dibuat-buat gambar kayak apa, tidak bisa. Baginda Nabi itu mencorong terus semuanya. Wasi'al jabaini, yang keningnya ini lebar, keningnya lebar, azajil hawajib, alisnya melengkung, tidak lurus-lurusan, melengkung indah lah, melengkung indah. Sawabi ghairi qaranin, nyaris bersambung. Alisnya itu baginda Nabi itu hampir mau bersambung gitu. Pernah ketemu orang yang begitu? Alisnya itu nyaris bersambung. Sekarang bersambung dikasih anu, malah dipisah ya. Di sini deh. Jadi itu baginda Nabi punya alis yang melengkung dan itu hampir nyambung antara satu alis dengan alis yang satunya. Bainahuma irkun yadiruhu al-ghadab. Di antara kedua alisnya itu terdapat otot yang jika marah otot itu akan nampak. Yang jika marah baginda Nabi otot itu akan nampak di antara alisnya itu. Berarti bagaimana ya kira-kira kalau baginda Nabi marah itu ada yang tampak di antara alisnya otot? Bagaimana ya? Tidak bisa kita bayangkan juga, karena yang jelas itu sebagai tanda dari kemarahan baginda Nabi. Baginda Nabi kalau sudah nampak urat di antara dua alisnya, ini berarti baginda Nabi sedang marah. Tapi beda dengan marahnya kita ya. Kalau kita itu marah biasanya mata merah, uratnya keluar semua. Marahnya baginda Nabi juga terarah, bukan marahnya nafsu, bukan marahnya karena tidak sesuai selera. Marahnya baginda Nabi tentu berdasarkan wahyu Allah, tentu berdasarkan syariat. Kalau kita sering marah tapi karena tidak sesuai selera, tidak sesuai harapan, tidak sesuai, ya banyaklah marahnya kita itu. Marahnya Nabi ini karena sayang, karena cinta. Loh, ada marah karena sayang? Ada. Ya Ustaz, ada marah karena cinta? Ada. Seperti kita marah sama anak itu kan marah karena sayang, karena cinta. Aqonal irnaini lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asam. Baginda Nabi itu hidungnya mancung. Nah, hidungnya mancung, terus di hidungnya juga ada terlintas semacam cahaya yang memancar begitu. Orang itu kalau membayangkan tidak akan sampai menemukan keindahan sejatinya baginda Nabi. Nah, yang sabuhu malam yata'amalhu asam, tidak sampai. Jadi hanya kita bisa melakukan imajinasi masing-masing yang sebetulnya karena kita tidak pernah berjumpa baginda Nabi, ya tidak sampai juga, kecuali Allah berkehendak memberikan izin kita bisa bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Kalau Allah menghendaki kita bisa berjumpa baginda Nabi dalam mimpi, kemudian itu betul-betul baginda Nabi,
ya alhamdulillah. Tapi insya Allah meskipun kita nanti tidak sempat diberi izin untuk mimpi baginda Nabi, tapi insya Allah kita semua akan ngumpul nanti insya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kasul lihyati, jenggotnya tebal, jenggotnya tebal. Sahdul khatta ini kedua pipinya halus, tidak seperti punya saya. Dhanihul fami, muflajil asnan, daqiqul masruqa. Kedua mulutnya baginda Nabi sedikit lebar. Tapi kalau dalam riwayat seperti itu apa namanya? Kitab Maulid ini Alfiyul Amfi Mimiyul Fami Nuniyul apa? Alfiyul Amfi Mimiyul Fami. Jadi ibaratkan kayak mim, huruf mim itu. Tapi kalau di sini Dhanihul Fami, mulut baginda Nabi itu ombo itu apa? Ombo itu lebar. Ombo itu lebar. Muflajal asnan, di antara gigi baginda Nabi ini ada jarak, berarti agak renggang-renggang sedikit itu. Daqiqul masrubah, terus bulu dadanya halus. Ka'anna unuquhu jidatun yatin fi safatin fitatin. Kemudian lehernya baginda Nabi itu indah selaksana seperti patung, leher patung yang terbuat dari perak. Sallallahu alaihi Muhammad. Batinun mutamasikun, dan badan baginda Nabi itu berisi, tidak kurus, berisi tapi tidak juga gemuk kayak penjelasan riwayat sebelumnya. Sawaul batni was sadri, rata apa namanya, perutnya baginda Nabi itu rata, dadanya lebar, sispek lah ya, pokoknya indah lah. Aridus sadri, dadanya lebar. Ba'induma bainal mankibaini, sudah seperti kemarin, kedua pundaknya. Bidak dhakhmul karatis, anwarul mutajarrad. Sudah, ini selanjutnya banyak yang sama dengan keterangan-keterangan kemarin. Ini saya sudah pilihkan keterangan-keterangan yang berbeda dari sekian banyak bab yang menjelaskan bagaimana baginda Nabi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian, itu saja dulu. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang menghantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.